Rudy datang sama gua, dia dikeluarin dari amal lu berdua. Nggak gitulah. Saya pengen semua di sini, ini kontak tinggal tangan dari kamu. Saya pengen, dia tetap nggak mau. Katanya langsung dikasih surat atau apa gitu. Nggak boleh bawain lagu kafein, nggak boleh pakai nama kafein. Dengan Rudy tanda tangani, berarti Rudy sudah membaca pernyataan tersebut. Bukan tidak boleh, tapi dengan syarat. Kita sangat sesalkan dan kecewa gitu maksudnya. Kenapa kok di saat dia mau melakukan sesuatu itu dia nggak pernah bilang gitu. Rudy itu dikasih sebetulnya, bukan hanya dari royalti band doang. Makanya ini yang gagal paham siapa gitu. Saya sampai titik terakhir saya mengajak Rud, ada nggak secuil hati kecil aja? Ini pelangi udah ngasih jalan. Lu sekarang gimana? Karena yang gue tahu begitu diganti vokalis, dia langsung naik lagi nih si kafein. Halo, ketemu lagi sama saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear. Nah, ini saya di gengbeng di sini. Ada teman-teman saya dari kafein, Ben. Oke. Lain eta ya Mike. Oh iya benar. Mike-nya cuma satu. Perasaan tadi segini. Itu ada Yudi di sana. Yudi. Halo. Nah, jadi ini teman-teman saya seperjuangan ya waktu zaman dulu. Apa kabar, brother? Alhamdulillah sehat. Baik. Kelihatan mukanya yang kurang baik. Gantengnya masih maksimal sih. Gantengnya maksimal. Jadi gini, gue udah lama gak ketemu mereka. Terakhir ketemu itu kalau nggak salah 9 bulan atau 10 bulan yang lalu. Pada saat gue manggung di Bandung, kafein gak manggung. Jadi gue pertanyakan gitu kan. Dah akhirnya gitu. Gimana kafein ini? Gue denger kafein sekarang lagi in lagi nih sekarang nih. Lu lagi keluar single baru dan halus. Alhamdulillah. Benar ya Tete? Lagi on the track gua nih? Betul. Kan? Betul. Lagi di on track sekarang tuh. Lagi bagus. Alhamdulillah. Oke, sebelum gua ke situ. Buat kalian yang tahu kafein, ini ceritanya ya. Gimana sih ceritanya, men? Kafein teh aya gitu. Kenapa jadi kafein namanya? Itu teh kenapa? Ya sebetulnya. Gimana ceritanya awalnya gitu? Apakah lu teh memang temen di SMA ataukah ternyata dulunya teh audisi ada orang yang membuat? Kalau Elemen kan gitu. Elemen ada yang bikin namanya Johan Yahya. Gue pengen vokalisnya coba gitu. Jadi gue dibikin oleh manajemen Elemen itu. Nah, lu apakah yang bagaimana? Kita kan temen kecil di rumah. Oh gitu? Nongkrong aja gitu. Senang musik. Mulai main 17-an yuk main. Tapi belum ada nama band nih. Berarti deket dong rumah-rumah? Deket banget. Beda, ya maksudnya yang kau Benny, Yudi, Daniel, 1 RW. Deket. Kalau yang Rudy, terus dulu almarhum Yandi, itu beda jarak 100 meter lah keluar area RW itu. Oh, berarti ya, deket lah satu lingkungan. band komplek tadinya. Band kelurahan. Band serius? Iya. Deket gitu, tetangga? Iya. Tetangga. Oh gitu, oke. Terus kok tahu, oh lu bisa gitar, kita bikin band yuk gitu. Gimana tuh ceritanya? Coba. Ya karena kan kalau misalkan 17 Agustus nih, biasanya kan band dari RW ini RW 10 perwakilan, ini RW 11 perwakilan, RW 12 perwakilan. Nah mereka juga kan nanti kenal tuh. Oh, nah di saat kita ini mau bikin band, ya kurang pemain ya vokalis atau kurang pemain bass. Itu ya itu cobaan masih sama bandnya enggak? Ternyata masih sama bandnya, mau nggak sama ini sama kita? Oh mau ambil cabut. Oh jadi beneran sebenarnya. Beneran ya, jadi lu teh, wah si ini bagus nih main gitarnya, si ini gitu ya. Jadi awalnya mah gini, basic bangetnya masih dari SMA. Basic SMA saya ngeband, keluar SMA ngeband. Sebetulnya dia justru duluan sempat mau hits dia. Kenapa? Dia pemain drum 5 minute dia dulu awal. Emang lu 5 minute? Iya, awalnya dia. Tar dulu, 5 minute itu yang pakai sarung? Iya, betul. Jadi waktu zamannya lu band itu keluar meledak yang pakai sarung itu, lu pakai sarung? Dulu sih sebenarnya bukan sarung. Oh, tapi waktu yang dulu pakai mukena kali ya lu ya? Gimana itu? Rock Skotlandia.
Nah, awalnya itu. Ya orang tahunya Sarung, cuman itu. Udah makin sini. Kan dulu waktu 5 Minutes itu tuh ada festival. Dan dia juga beda bandnya. Oh, beda. Sama si Rudi. Dia ikut juga. Iya, gitu. Dia sama si Rudi. Nah, udah gitu 5 Minutes juara 1 nih. Di festival itu. Itu dari sekian ratus band ya. Soalnya kan sejauh Juara 1 lu. juara 1. Rekaman. Enggak. Waktu itu belum rekaman, masih pokoknya radio-radio, terus ada acara-acara pensi gitu kan. Nah, setelah mau masuk album pertama, saya keluar. Gitu. Keluar. Oh, keluar. Ini kita ngomong Bandung ya. Ini mereka orang Bandung semua. Jadi lu malah pas mau rekaman keluar. Jadi pas dia meledak, lu nyesel dong waktu itu. Iya ada. Nah, pas nyesel lu di rumah suka pakai sarung terus nggak? Enggak. Dan cerita sarungnya itu karena mungkin Gimik lah itu sebenarnya. Gimik ribet. Ya udah beli kain aja gitu yang kotak-kotak. Segitu dipotong, langsung tinggal dilipet gitu. Iya, ceritanya mah Indonesia banget lah ya. Ya, betul. Oke. Jadilah Kafein. Berarti Kafein teh tahun berapa mulai? 96. 96. FM 94 dia recording FM. Tadi lu. Terus dia kan sudah tidak di FM. Nah, saya udah kebentuk band. Saya udah sama Rudi. Yuk, bantuin lah yuk. Bikin 17-an. Ayo yuk. Latihan lah, sering latihan. Main jarang 17 Agustusan. Berarti lagu orang. Lagu orang. Oke. Akhirnya gimana caranya lu bisa bikin lagu sendiri awalnya yang mencetus apa? Sebetulnya pas awal tuh orang radio nawarin tuh di salah satu radio di Bandung ada program indie 7, dia muterin demo-demo. Nah, ketemu sama saya di jalan, Ben punya lagu nggak? Ngapain? Oh, masukin lah di Airplay demo nggak apa-apa katanya. Bayar tuh. Wah, tuh kudu bayar sih. Proposal mana? Baru saya ngobrol berembuk. Yud ada lagu, kebetulan dia ada gitu. Ada nih satu. Bawain demo diputer, baru dia lagu naon? Satu Untukmu tuh yang Indie 10. Itu Indie 10 tuh munculnya kan karena label Sony dia dulu mah dia lebih mantau ke radio dari band tuh kan. Wah, di sini lagi bagus nih ada program Indie 7 nih, demo-demo. Nah, hits terus beberapa bulan tuh si lagu itu ke satu diambil lah Kafein. Awal industri yaitu kita udah kebentuk. Kafein itu awalnya tadi pertanyaannya dari mana? Nah, akhirnya kita ngebentuk band. Namanya apa ya? Karena saking sering deket ya, nongkrong, begadang, gembreng-gembreng, ngeluarin hobi nyanyi. Wah, bikin band aja nih, namanya ini aja Kopi lah, Kopi Band dari situ. Cuma dari kopi. Itu tahun 96. Oh, tahun 96. Oke, tapi kalau keluarnya tahun 2000-an ya? Ya, dari Indie 10 dulu, 97. Mungkin kita karena sibuk para kuliah tuh dulu. Oh iya. Jadi mungkin fokusnya udah bikin Indie 10, udah ya sibuk kuliah, beresin. Tapi latihan terus main tuh. Kan hobi kan. Nah, ada kesempatan tuh di tahun 2000. Kang Noy itu dari Java Jive. Kang Noy. Ini memang produser nih. Nah, itu awalnya produce Kafein tuh deket tuh rumah tetangganya sama Kang Noy juga tuh. Sering nonton seberang rumah. Sering nonton. Saya bilang ada ya. Bantuin lah, saya punya band. Mana lagunya sini? Dengerin. Nah, saat itu Java Jive lagi vakum kan. Dengerin mana? Dengerin. Ditawarin lah di salah satu acara, katanya ada acara label di Bandung. Dia ngasihin, baru keterima. Tertarik lah. Beresin baru tahun 2000 baru masuk. Berarti di sini salah satu orang yang berjasanya juga Noy Java Jive ya? Sebetulnya ada lagi satu orang. Ada lagi? Yaitu Ricky FM. Oh, nah, Ricky jadi begitu saat 96 ke Indie 10 ya. 96 Yudi bergabung dengan Kafein. Kan saya dulu aja mau bikin recording itu di mana. Nah, Ricky udah bisa bikin, udah punya lah di rumah ya. Zaman-zaman Oh, jadi lu di situ. Nah, di situ korelasi dia hubungannya masih baik dengan FM. Ditentukin lah, Ki, bantuin bikin ada demo di situ. Ngerti. Oke. Dan waktu itu akhirnya keluar tahun 2000 berapa ya? 2000 pas 2000. album. Berarti pas Elemen keluar juga ya sama ya? Ya, kita bulan Oktober. Elemen ya. Lu Oktober, kalau gua tuh tahun 2001. Nah, itu yang pertama langsung yang si Damaikan apa?
Kau yang tak pergi dulu. Singapura. Oh iya. Yang kau yang telah pergi pas keluar itu gue seneng banget karena dark ya. Ya. Lu bikin video klipnya keren, terus udah gitu langsung naik pada saat itu. Ya, tuh. Kalau nggak salah di studio ya video klipnya. Ya, studio. Lalu, wah, yang gotik lah, semi-semi gotik, betul nggak sih? Dan itu naik, lu menjadi salah satu yang diperhitungkan karena lu langsung bisa masuk MTV apa segala macam waktu itu kan. Ditambah lagi lu keluar lagi single berikutnya. Yang Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Yang pertama lagu siapa? Lagu jadi Yang kedua juga lagu lu juga. Ya. Wah, sombong. Itu lebih meledak lagi pada saat itu, betul ya? Tuh. Nah itu penjualan lu tahu ngampe berapa, Pak? Yang pertama Kau yang tak pergi itu 100 platinum lah. Platinum dulu. Hidupku keluar tambah lagi double platinum. Katanya sampai 300-an juga ya? Lebih sebetulnya. Lebih. Itu kan repackage hijau ada. Album pertama namanya hijau, ada repackage lagi, naik lagi sampai sekitar 4.500 lah. Oke, berarti sampai setengah Kaset juta kopi ya, setengah juta kopi pada saat itu loh. Dan akhirnya lu menjadilah band yang kita sering sepanggung terus. Iya. Betul nggak? Yang terus kita sepanggung ya, kalau di situ kita udah ketakar lah, zaman dulu itu kita ketakar. Pasti di panggung tuh ada bandnya ini kita tahu gitu. Apalagi kita di TV kan selalu ketemu terus. Udah nih, akhirnya hilang. Sempet hilang. Keluar lagi, gue satuin. Betul nggak? Saya waktu itu bikin Rans Music sama Raffi Ahmad dan kita bikin ulang lagu itu ya. Dan itu lumayan tuh, happening lagi. Setelah itu, nah itu 2019 kan. Tahu-tahu gue kaget, Pak. Gue kaget. Ya ini cikal bakalnya kesini ya, gue mau tanya juga gitu. Rudy datang sama gue. Dia dikeluarin dari amal lu berdua. Enggak gitulah. Enggak, tapi ceritanya. Dia datang sama gue ngomong dia dikeluarin sama lu sampai serius. Sampai lu tega-teganya bilang, lu nggak boleh pakai nama kafein, lu nggak boleh bawain lagu kafein, lu apa segala macam kafein. Gue sampai bilang, anjing si Udi, anjing si Benny. Gelo ya budak. Ini bener apa enggak? Gimana ceritanya dari side lu? Kalau dari side-nya si Rudy kan begitu. Gue bilang sekonflik itu, apa sejadi semarah itu, padahal kan lu kan sekomplek gitu kan. Lu dari kecil, atau gue nggak tahu ya. Yang tadi kan mungkin dia bukan sekomplek kali ya, karena dari 5 Minutes. Gimana ceritanya itu, Ben? Sebetulnya tidak dikeluarkan. Oh. Dia resign sendiri. Oke. Resign dan buktinya juga ada sebetulnya. Secara tulisan dia bilang resign, saya tidak akan melanjutkan lagi dengan kafein. Itu bukan dikeluarkan. Iya, tapi kan ada masalahnya pasti apa? Masalahnya sebetulnya mungkin visi ya, secara keseluruhan ya, visi. Detailnya gini, dia ada satu penawaran kontrak soundtrack film. Oke. Soundtrack film, terus sebelum ada label yang sekarang, Kafein. Dia bilang ke Benny, bulan puasa Ben ada tawaran dari sebuah investor lah ya, bikin soundtrack film. Gimana Ben? Saya tanya, kenapa nggak Kafein? Kan wajar. Kan Kafein itu kan. Ruli kan nggak, si bosnya pengen saya duluan. Nanti setelah itu Kafein kata gitu ya. Nggak apa-apa, lu nggak apa-apa. Saya sebutnya agak aneh gitu, maksudnya kok dia tidak memperjuangkan kafein tuh. Kalaupun misalkan dia wajar. Kalaupun misal investor yang pengen fokus dulu, ya itu duduk bareng yuk. Nggak ketemu kan? Oh, lu nggak pernah ditemuin juga? Nggak pernah sama saya. By lisan aja. Oh ya udah. Ya namanya mungkin secara moral sudah dekat dan kita tidak ada belum punya manajemen yang utuh, jadi mesti kita lah. Jadi ya secara moral aja ya udah gimana lagi ya. Nah, akhirnya lu ya kan? Ya udah sok. Saya kalau itu kalau kafein selanjutnya ya saya tunggu kabar dari kamu aja. Buat next si kafein kan. Nah, udah. Setelah itu bulan puasa kan. Itu PPKM udah mulai kebuka kan semua kan. Yang dari pasca pandemi itu wah
greget lah main keluar. Saya udah mempersiapkan punya lagu, Yudi punya juga segala macam punya. Pokoknya karena udah ada omongan itu jadi kita persiapkan lah gitu kan. Udah gitu, yuk kita kan belum ada kabar nih dari Rudi nih. Ngumpul ya habis lebaran. Ngumpul di studio latihan tapi bukan latihan untuk main tapi silaturahmi lah. Habis lebaran bikin plan nih. Saya malam itu ini ada siapa nih band ini waktu dulu anggotanya siapa? Rudi, Alam, Iko. Alam tuh basis, Iko tuh keyboard. Yudi, oke, berlima berarti ya. Saya malam itu saya nge-WA ke grup kalau masih ingat. Yuk, saya panjang lebar, yuk kita bikin lagi sambil nunggu kita harus bikinlah sesuatu lah. Semua juga pada rilis lah ya. Kesempatan momen nih, lagu udah ada tinggal tag, tinggal pilih lagu yang mana, ketemu aja. Jalan sendiri ya bilang ya. Jalan sendiri itu maksudnya ayolah kita jalan gitu. Jalan sendiri itu ya maksudnya ngeluarin rilis sendiri lah. Rilis sendiri aja yuk. Nah, kita tinggal. Itu Rudi bilang? Saya yang bilang. Oh, lu yang bilang. Oke. Nah, karena saya juga sambil nunggu, Rud, gimana Rud? Ngerti. Saya tanya pas lebaran tuh belum ada kabar, oh ya udah kita proses, ya udah produksi aja dulu lagunya. Siapa yang siap sok? Saya punya lagu siap, Yudi ada. Udahlah, yang itu aja Ben, kata si Alam. Karena itu mau tinggal, jadi saya bikin tuh bulan puasa udah format begitu. Oke. Tinggal take vokal inilah, kamu keluarin itu aja satu-satu. Rilis, ya udah. Yuk kita ngumpul bareng yuk. Salah satu ada yang support studio nih. Kita mah tinggal take vokal aja ikut. Udah gitu, Alam, lah, take vokal aja. Basma udah, gitu aja dulu. Oke. Aduh, saya teh pengennya bareng semua gitu kan di sini ngebangun lagi. Udah sama pandemi nggak ketemu. Di satu studio aja bareng yuk ngumpul. Ini lagu bisi kurang lebihnya apa? Sok rombak aja. Udah gitulah, ya udah. Udah akhirnya intinya lu jalan sih. Terus Rud, sok coba dengerin sama si bos nih. Ya udah, kirim ke bos tuh maksudnya bosnya si Rudi, labelnya yang lu ditawarkan. Kirim, saya kirim filenya. Tungguin, udah gitu. Saya tungguin berapa minggu lah. Berapa minggu ya? Terus Rudi bilang, Ben, bikin anggaran tuh. Oke. Wah, seneng dong lo. Ya, wah kan kita belum ada siapa-siapa. Ya, oke. Tapi saat itu ada yang masuk ke saya. Oke. Label yang dari Bogor, tahu lah. Enggak sih, cuman ya oke. Terus. Awalnya via telepon. Kang, bikin main di YouTube saya bener. Ini tahu dia label kan. Kafe jalan sendiri, udah masuk aja yuk. Wah udah tiktakan nih. Jadi ada dua nih, versi dari Rudi, ini dari label yang Bogor. Saya pikir yang Bogor nggak jelas nih. Udah keep. Rud, sok tuh bikin anggaran. Bikin lah. Budget produksi lah. Budget produksi. Bukan produk produksi bukan sebutnya. Budget full ini dikasih katanya gitu. Produksi beda lagi. Enak pisan kan? Ya. Jadi ini itu apa? Yang gue dengar. Nah, produksi di studionya ini open aja nggak? Iya. Nah, produksi ada di studionya dia di Jakarta di mana ya? Terus ini 50 juta apa nih? Itu mah advance apa? Ya kita dibayar seperti itu 50 juta. Kayak mungkin advance atau apalah gitu ya. Ya oke lah. Pokoknya lu dikasih duit. Belum. Enggak, rencananya mau dikasih duit. Kasih itu. Udah gitu. Datang ke ini kan ngobrol di kafe. Lalu wanian gitu. Salagu segitu di luar produksi ngenak pisan atuh. Salagu 50 juta. Anjir. Udah enggak mau ya. Justru saya gue mau memihak lu Rud kalau emang itu betul oke. Terus. Ya sok atlet. Justru saya yang tanda tanya ya. Anjir. Wanian gitu. Tapi tenang lah, penawaran gue. Kalau dia nawar ya sok silakan karena di luar produksi, di luar promosi. Masuk. Bikin pun nggak tahu, saya hanya lisan, nggak tahu dia bikin secari kertas. Kayak ini kan kalau ada anggaran saya bikin dulu report ke anak-anak. Ini gua lisan aja, nggak tahu nyampein Rudi kesananya apakah ditulis secara lisan ya, atau. Oke terus begitu nyampe. Udah. Jadi kabar berikutnya albumnya apa? Album kayaknya jadi 100 juta artinya. Orang udah aneh oke Rud. Nges cobaan weh. Udah orang ngomong ke si itunya katanya. Budget dulu aja segitu. Nggak segitu sih saya teh. Label dulu.
Ini berani sih gitu ya, sok aja lah kalau berani mah. Ya pokoknya lu di sini adalah nggak percaya ada konsep itu. Oke, terus udah aku terus. Ya udah gitu, udah sok saya tungguin deh. Seminggu lebih lah saya tungguin dari situ, seminggu lebih. Rudy kalau nggak salah udah jalan produksi kalau nggak salah saat itu, kalau nggak salah ya. Dan lihat di IG-nya juga bikin Jakarta gitu. Saya tanyain, Rud gimana? Jadi nggak, mendingan saya kasih saran, kita tekan kontaknya dulu. Kalau misalkan Rudy lagi produksi sok aja. Kita sambil jalan kan album nih, kita isi aja produksi. Supaya kita rada tenang. Rada tenang gitu. Jadi arahnya kemana jelas. Lagian kan bukan kita ngikutin kayak kemarin dia bilang ngikutin, wah yang lain rame keluar, enggak juga gitu kan. Semua juga dari bidang musik, industri semua juga jalan ya. PPKM dibuka kan udah ada satu perencanaan kan. Udah tungguin seminggu lebih saya tanyain, Rud gimana? Ini juga yang Bogor nih, saya mau ketemu nih. Oh si bosnya lagi di urusan kerja dulu di luar kota katanya gitu kan. Oke. Sok aja, coba aja dulu ke situ. Oke, berarti lu masuk. Tapi saya coba masuk ke si yang Bogor ini nih. Bos gimana? Wah slow respon Meskipun itu lewat jalur saya ya. Saya menyikapi sendiri, wah ini nggak feeling kayaknya PHP. Saya report ke grup. PHP ini mah udah kita jalan sendiri aja lah. Kan udah tag tuh master kan. Ya udah terserah tuh, ayo. Nah, begitu saya mau, itu hampir sebulan lebih sebetulnya kalau nggak salah. Proses itu saya nungguin dari Rudy udah mempersilahkan coba aja ke label lain siapa tahu. Nah, saya mau konsep sendiri sistem kemana jualannya, digitalnya kemana. Tiba-tiba dari publisher dulu tuh Pelangi nggak WA ke saya. Taiwan. Bukan publishingnya. Publishing, oke. Nah, Mas Benny udah habis nih kontrak publishingnya, mau dilanjut nggak? Saya bikin adendum baru. Ya udah lanjut aja deh. Daripada capek-capek pindah-pindah lagi kan. Dan lagian itu royalti terus jalan. Ya udah jelas gitu ya, maksudnya report segala macem. Ya terusin aja. Disitulah saya baru mencoba kan. Mbak, bilangin ke si bos, saya mau punya materi si Kavi ini mau rilis sendiri nih. Mau lempar kemana Mas Benny? Ya agregator apapun lah. Tapi kalau mau coba dengerin aja sama si bos. Ya udah saya kabarin nanti. Besok jam 8 dia baru ngabarin. Mas Benny si ibu tertarik katanya. Coba materinya lihat. Kirim, saya kirim. 3 hari saya tanyain. Baru by phone sama si bosnya by phone. Gimana mau gimana gini. Ya sok anak-anak gimana kalau setuju hari Senin ditunggu. Itu lu singkat-singkat deh, singkat-singkat terus. Oke, nah saya kasih tahu ke anak-anak. Oke nggak nih, ada yang mau kayaknya kita mau jalan sendiri akhirnya, tapi ada yang mau nih label dulu nih, masih rumah dulu lah. Hayu semua juga. Hayu. Rudy datang. Hayu. Rudy datang ke kafe. Oke. Kayaknya mungkin di situ saya lihat saat itu pas ngobrol, Ben, Rud kumaha Rud? Ya orang kayak panggil kafe, udah yuk ketemu. Yang lain udah oke. Rud gimana? Ayolah. Tapi saya hayangnya sih. Oke, pokoknya dia pengennya oke, ya ngerti, oke terus. Tapi sih ya kalau dari musyawarah ini anak ini label udah jelas, udah ngajak kontrak nih minggu depan. Saya tunggu kabar kamu. Ya udah kalau memang rezekinya di sini, ayolah. Oke, berarti udah dong selesai. Udah selesai. Malah kontrak pun ketemu. Oke. Hari Jumat kontrak ke Bandung malah. Oke. Disitulah awalnya dia. Udah gitu udah saat kita semua udah tanda tangan. Rudy yang belum tanda tangan. Saya itu dia diskusi dulu. Ternyata dia mengemukakan bahwa dia punya proyek. Oke. Solo. Oke, kan udah tahu kan? Ya, ngobrol ke si bosnya, kan ketemu bosnya nih, pas saat kontrak. Di situ baru si bosnya Pelangi bilang, loh, Benny nggak bilang kemarin Rudy bikin soundtrack, ya saya belum bilang ya. Justru saya pengen diskusi ini sekalian. Oke. Maksud saya sebetulnya Rudy kurang harus paham saat itu. Oh, benar saya melindungi Kafein supaya bisa kontrak juga. Siapa tahu si Pelangi ada jalan nih meskipun Rudy solo. Oh, maksudnya lu nggak ceritain dia bawa supaya si udahlah nanti aja ya daripada nggak tertarik kan? Ya, oke, terus. Kan lebih kan kita udah ngasih materi sih. Ya udah. Nah, udah gitu. Baru
Di situ lah si ibu, di situ namanya apa? Ya namanya Rudy Kafein, ya nggak bisa. Ini kafein gimana? Nah akhirnya break aja itu, kontraknya jadi. Nggak jadi Rudy? Nggak jadi saat itu. Disitulah Rudy mungkin ya nggak tahu lah secara internal dia pribadi berpikir dia langsung angkat kaki di situ. Dia bilang langsung, orang cabut weh. Kaget dia nih. Semua kaget. Wah, secepat itu kamu bilang cabut gitu kan? Kita kan masih bisa diobrolin dulu. Ya udah aja ganti vokal aja, langsung aja bilang ke si ibu sekarang. Aduh nggak bisa gitu tuh. Momennya itu ya itu dulu. Oh justru sebenarnya lu juga kaget dan lu mempertahankan ngapain? Mempertahankan malah saya bilang, saya meetingin lagi bareng di sesi selesai ini saya meetingin, saya dengar semua juga kalau misalkan dia dengar semuanya, Ruth, saya pengen semua di sini ini kontak tinggal tangan dari kamu. Saya pengen dia tetap nggak mau. Berarti dari situ itu pertemuan terakhir. Ya. Iya pertemuan. Nggak pernah badamide. Dan dia akhirnya ditunggu dulu sih sepertinya sama si Pelangi. Ben, tolong minta fotoin kontraknya dia. Nggak dikasih. Akhirnya Senin itu dia resign pun dia via WA di grup. Udah ketemu. Oke. Udah sampai sekarang. Nah itu yang waktu gue ngobrol sama dia, lu nggak boleh katanya langsung dikasih surat atau apa gitu dari elunya pribadi, ini dari bukan dari labelnya dari elu. Iya. Nggak boleh bawain lagu Kafein, nggak boleh pakai nama Kafein. Nah sedangkan dia kan waktu itu juga alasannya adalah kan gue ikut membesarkan Kafein juga gitu kan, suara gue juga banyak yang berkeliaran di mana-mana juga ada suara gue. Gue juga nggak menuntut untuk yang lain-lain lah gitu. Nah terus gue bilang kenapa nih, ya ternyata kata dia bilang ya kan waktu itu kan gue sudah berkeluarga Fer gitu, banyak yang minta gue apa Kafein mungkin gak budgetnya nggak dapet, ya udah gue yang masuk. Kalau yang lain kan bisa juga lu, yang lain gimana nggak enak, kalau yang lain kan dapat royalti pencipta lagu, kalau gue kan enggak. Itu salah satu alasan dia pada saat itu. Nah itu terus benar tuh cerita itu, lu tidak boleh membolehkan itu. Kalau untuk sebenarnya tidak ada ya cerita yang kayak nggak boleh gitu, sebenarnya bukan nggak boleh ya. Jadi kita juga kenapa memberikan pernyataan dan yang telah Rudy tanda tangani itu sebenarnya dengan Rudy tanda tangani berarti Rudy sudah membaca pernyataan tersebut bahwa Kafein bukan tidak boleh, tapi boleh membawakan lagu Kafein dengan syarat. Nah di situ ada dituliskan dengan satu lagu nominalnya sekian gitu. Berarti bukan tidak boleh kan? Oh seperti yang sekarang Ahmad Dhani itu kan sebelum risuh Ahmad Dhani, lu udah mencetuskan itu duluan. Ya itu bukan tidak boleh ya? Oh bukan tidak boleh, bukan tidak tapi boleh. ada bayar. Uang inilah. Izin memakai lagu. Lagu. Itu berapa namanya kalau gue boleh tahu? 10 juta. Satu lagu. Ya. Mana? Lagu itu Everlasting bro. Bukan, mana nanti bayar barah anjing. Ya, sama dia kali. Ya itu mah yang Oke. Tapi lu juga pasti ada tuntutan itu karena lu kesal juga mungkin ya. Enggak, justru saya bikin itu atas bukan saya dengan Yudi mau bikin itu berdua, bukan. Saya cari informasi seperti apa sih. Sharing juga sih. Sharing sebetulnya bukan kebetulan kita nangkep lagu. Nah memang kalau angka mah sebenarnya itu bisa bisa musyawarah lah. Oh, ya. Jadi bisa. Dia bikin pernyataan segitu. Kalau Rudina mungkin kalau dia logo lah ya. Rudina gawa mah, Ben, ulah sakit tuh gitu. Ah, justru itu. Aman. Ya aman tuh. Mestinya. Kan ngapain juga kalau dia cepet. Tergantung. Naon pokoknya aya basa. Ada basa. Aya basa. Oke. Nah, balik lagi ke ini ya. Oke. Misunderstanding gitu ya. Saya memperjelas yang tadi apa? Ada orang royalti apa segala macam. Iya. Ya lu kan berdua kan pencipta lagu, dia kan enggak. Nah, lu kan banyak nggak ada manggung, masih hidup. Ya itu mah baik lagi pribadi ya, maksudnya kita harus punya sesuatu aja. Iya, tapi maksudnya dia juga kalau mau cari sendiri nyanyi-nyanyi untuk mengisi hidup dia, boleh dong. Ya boleh. Sebenarnya juga kita untuk dia membawakan lagu sendiri itu kita nggak ngelarang sebenarnya. Cuman yang kita sangat sesalkan dan kecewa gitu maksudnya, kenapa kok di saat dia setelah
mau melakukan sesuatu itu dia nggak pernah bilang gitu, nggak pernah orang kayak manggung di dia, kayak nanti, nah gitu loh. Jadi kenapa nggak bilang, dan taunya kan justru dari orang itu. Oh iya, jadi miscommunication ya. Jadi saya jelasin lagi ya. Satu, sebetulnya saya tuh sudah bilang 2009-10 ya. Kita sempat ngobrol. Dia mulai main sendiri tuh. Ada tawaran band orang sok. Cafe itu toleransinya gede pisan sama si Rudy. Saya udah bilang 2009, Rud, mau main-main sorangan sendiri adalah kontribusi mah 10%. 10%. Terus saya bilang, kalau dia ingat ya. Dibayar 5 juta nggak 500.000 tanah. Mau dia ingat ya. Nah di situ sampai detik terakhir kemarin dia main, baik itu main off air, malah rekor juga dia solo nggak bilang, nggak ada kontribusi. Nah satu, dengan alasan tadi bilang ke Ferdi, aduh orang royalti, fair, yang namanya yang paham legalisasi, itu tuh saya kalau udah report, saya dibacain semua tuh saya kirim, ini berkas bundel nih. Berdapatnya gede nggak dari penciptaan lagu lu selama itu? Sesuai dengan ketakaran dari label. Berapa kira-kira? Sebetulnya gini nih. Round lah. Enggak, gini, kan datang dari label tuh ada royaltinya band, royaltinya pencipta. Oke. Ya, Rudy nggak menciptakan, berarti ada royaltinya di band kan? Ada. Dikasih. Malah dengan formasi sekarang yang almarhum, royaltinya yang Rudy sebenarnya paling gede. Tapi Rudy itu dikasih sebetulnya, dikasih takaran yang cukup, bukan hanya dari royalti band doang. Sebetulnya, makanya ini yang gagal paham siapa gitu. Oke. Ya, ngerti. Malah saya yang nulis, yang nakalin anggaran ini dapat royalti. Nih suruh baca dulu nih royalti band. Dia harusnya paham, oh royalti band dia dapat. Royalti pencipta sebenarnya nggak ada penciptanya dia dapat. Sepeser pun nggak ada. Gitu. Jadi, tapi dikasih sama Yudi. Iya. Jadi sebenarnya kalau menurut lu mah lu sudah berbuat yang terbaik-baiknya buat Rudy. Nah Rudy juga menganggap bahwa gua juga tidak melakukan kesalahan karena gua harus mencari uang gitu. Tapi tidak komunikasi. Ya. Sebenarnya itu. Oke. Akhirnya sudah Rudy mengundurkan diri dan lu akhirnya move on. Ya. Dan itu keputusan menurut gua keputusan yang sangat berat. Frontman lu ganti. Lu tahu resiko itu kan? Tahu. Setelah itu kenapa jadi akhirnya basis keluar, keyboardis keluar, akhirnya lu tinggal duaan? Diajak ke si Rudy? Gak tahu ya. Nggak tahu. Kayaknya sih kalau misalkan lihat mah, saya tidak berpikir negatif lah. Jadi saat itu sebetulnya mereka tuh kalimat yang ungkapkan Rudy terakhir di WA tuh, saya sampai titik terakhir saya mengajak secara pribadi, kan udah grup udah cabut ya, Rud ada nggak secuil hati kecil aja, ini Pelangi udah ngasih jalan, cuman dia si Pelangi malah ngikutin kontrak yang Rudy sudah ada. Oh jadi udah oke ya dengan label yang sekarang tuh udah oke mereka dia. Malah itu Pelangi itu label seperti apa sih, tahu sendiri kita. Dia udah legowo, Rud, Ben coba tanya Rudy sekali lagi, bisa nggak liatin kontraknya, ditutup aja nilai kontraknya, gue nggak mau tahu, cuman pasalnya bentrok enggak. Nah Rud ini ada jalan nih, hayu, masih ngajak, saya WA-nya masih nggak dihapus, masih ada. Ya udah terakhir Rud, maksud saya tuh saya secara hati tapi nggak mau ya, nggak mau. Ben sebetulnya saya mau rehat, bahasanya gitu. Oke. Gitu, udah. Terus Alam juga sama saat itu, hari pertama sore, Ben saya juga rehat di musik, senang. Okay. Ya udah, saya nggak maksa. Terus Iko juga terakhir kemarin. Saya juga ya udah. Jadi tinggal berdua. Akhirnya kalau lu punya vokalis baru nih. Ya. Jadi kemarin ini yang gue lihat adalah lu pencarian vokalis baru dan ternyata lumayan rame lah ya. Rame dan akhirnya terpilihlah si Cikin. Ya kan? Kalau gue ngelihat, oke, lu sekarang gimana dapetin Cikin? Karena yang gue tahu begitu negatif vokalis, dia langsung naik lagi nih si Kafein. Gue nggak tahu apakah itu lagunya. Kalau lagunya gue tahu lah. Lu pertama kali lu bikin langsung lu kirim ke gue kan. Ya. Enak nih lagu.
tapi beda sama yang dulu gitu kan. Jadi fresh lah ini gitu. Terus dengan suaranya Cikin yang rada ngerok ya. Ya. Ada serak-seraknya gitu. Oke sih gue bilang di lagu ini lu pas kalau kata Dencas bilang registrasinya pas gitu. Untuk di lagu itu chordnya pas apa segala macam. Pada saat itu pas naik itu memang lu konsep apa lu nggak tahu ada hopeless kah apa wah nggak memang gue pasti naik lagi. Saya kebetulan itu lagu saya tuh ya. Wih, judulnya jadi, apa Pak? Takkan kurelakan kau pergi. Apa? Takkan kurelakan kau pergi. Takkan kurelakan kau pergi. Ntar link lagunya gue taruh di caption gue ya. Boleh. Ya. Nanti kalau yang mau denger seperti apa sih ada di caption nih. Jadi saya tidak berandai-andai dan berangan-angan, wah ini lagu ini bagus. Enggak Oh, juga. gimana gitu enggak? Bukan. Justru malah nge-replace saat itu lagu itu Rudy udah pernah Oh, udah pernah udah pernah yang saya kasih itu. Oke. Nah saya tag begitu Cikin, justru awalnya gini, Cikin ketemu kepilih kan, sebetulnya dia bukan menggantikan, Melanjutkan. bahasanya melanjutkan karena menggantikan udah punya porsi karakter masing-masing. Nah saya pun pengen sama Yudi dengan kejadian itu udahlah kita mau melestarikan kafein aja dan lagu-lagunya aja kita grab lagi yuk, jalan lagi cari vokalis, kita menjadi sesuatu baru, kita eksplor aja. Kita sebenarnya ada terobosan baru. Oke. Karena Keluar nih. siapapun vokalisnya pasti punya tes masing-masing. Nah akhirnya cobain nyoba dulu tuh. Kalau ini lagu nempel di Cikin, alhamdulillah. Kalau enggak, saya rubah dari apa ini yang kurangnya. Atau bikin baru lagi gitu. Itu plak aja gitu musiknya gitu. Seperti yang lu di track. Ya udah, cobain aja. Halus ya. Langsung nempel. Langsung nempel. Langsung nempel. Ya? Saya ngobrol sama supporter saya si Gillo, aman pisan Lur. Ya mungkin lah segelintir di dalam aja. Kin enak nyanyinya, enak masih chord A kan. Oke. Nah udah gitu cobain. Kurang asal bisa lebih halus ya gitu. Maksudnya gini, ada sesuatu yang beda. Gua nggak pede langsung. Wah ini lagu enggak. Jadi nanti terus aja. Yang penting gua asal nempel aja dulu. Kalau nggak nempel harus kita ngikutin vokal, harus berubah ke vokal. Yud, gimana Yud? Aman Ben. Nah Ben, bikin lagi lah. Biar ada satu pilihan lain, dua lagi, boleh bikin. Jadi bikin lagu, tag juga sama Cikin. Kin ada lagu nggak? Dia kan suka nyiptain juga kan. Jandulnya dia sendiri. Mana? Saya sih apa? Dengerin dulu sama Yudi. Yang ini lah Kin. Tag aja jalan. Udah. Baru di situ penasaran. Ke si label yang kemarin. Awalnya di situ masuk ke situ lagi. Itu kan udah break tuh. Kontrak tuh nggak jadi kan. Tapi gue tuh penasaran. Dan awalnya juga saya tuh masuk ke situ nggak sengaja kan. Karena si publishing itu nanya. Ngerti. Gitu. Pokoknya gini intinya waktu itu lu nggak jadi kontrak, udah pas lu ketemu Cikin lagi, lu bikin lagi, lu tawarin lagi ke label Pelangi lagi. Penasaran Pelangi lagi. Diterima langsung. Diterima langsung alhamdulillah. Oke. Gitu. Begitu diterima kan gue langsung lu ngasih kirim ke gue. Gue dengerin, gue kasih kan. Iya. Akhirnya gue ngeliat lu pembuatan video klipnya orang ningali. Anjing naik, mau lagu eta Ya alhamdulillah. Dan gue ngeliat di sini bener-bener beda banget sama Rudy. Ini bener-bener totally different. Biasanya kan orang pengen ngincar yang mirip supaya itu terganti. Lu berani lu mengambil keputusan dan lu tepat mengambil Cikin yang pas di sini ya di lagu ini ya. Gue nggak pernah tahu yang lagu versinya yang lain. Cuman maksudnya berhasil nih kalian ternyata. Dalam berapa sebulan 2 minggu udah 1,3 juta yang nonton dan orang banyak yang cover gitu kan. Itu kan sesuatu pencapaian yang buat kita ya orang lama ya kan, kita dulu orang lama kan nggak tahu gitu-gituan. Rada luas tuh. Ya luas lah. Kaget lah. Kaget. Jadi gini, saya pas begitu udah ababa nih dari Pelangi. Rilis hari Jumat jam 3. Yud, ini nih. Apa namanya? Awal dari terobosan kita diterima nggak? Kalau teman-teman mah kan, wah bagus pasti lah. Tapi kan teman-teman kan. Coba nih di YouTube. Ini murni orang lain yang lihat, nge-viewer, nge-like juga orang lain. Jarak jam 3 tank on, set yang lihat, set, tak naik terus. Saya mantau, set, 100, 400 sejam. Acir, sejam. Naik berarti kali 2, 800 orang kan, belum 1000 kan. Set, naik. Terus jalan, acir.
Diterima alhamdulillah komennya, yang tadinya komennya belum rilis, Cikin mengcover, bukan memainkan lagu yang dulu di acara Best on Track. Wah itu kan komen-komennya, oh compare pasti banyak. Ya pasti ada pro kontra lah. Alhamdulillah pas single ini keluar, semua Masya Allah. terbius dengan, ya alhamdulillah lagu itu bisa mewakili. Sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh, dan orang mungkin juga di sini mengenalnya Cikin adalah kemungkinan kalau lu waktu itu bikin versi yang lama dengan versi Cikin nggak akan bisa. Ya. Lu mengeluarkan lagu yang dulu tapi versinya Cikin yang nyanyi nggak akan bisa. Orang mah nempel di sini. Ah enakan suara si Rudy. Pasti gitu. Karena orang punya sendiri-sendiri kan. Di sini lu ngeluarin lagu baru itu guts gue bilang. Gua pernah ada saran dari Bang Ferdi nih. Ingat tuh kejadian pertama itu, ini saksi hidup pertama kali kejadian itu. Podcast pertama tuh. Ben Omat mana Ben. Ganti vokalis bisa kieu bisa naik. Eta kudu diperhatiin. Ya alhamdulillah kan. Gue kan produk orang yang ngeganti juga. Iya. Ternyata lu harus bisa. Kalau nggak bisa lu bakal turun. Alhamdulillah dijabahnya. Jadi gue sih seneng, terus terang aja gue seneng banget karena ya salah satu yang concern adalah teman-teman deket gue dulu lah. Gitu ya. Gimana caranya gue mengangkat teman-teman gue, dan akhirnya lu bisa mengangkat diri lu sendiri, itu kabar baik buat gue. Dan ternyata bukannya yang dulu apa yang sekarang beda, enggak. Ternyata lu bisa lebih naik lagi. Itu pencapaian luar biasa. Kudu selamatan ya temannya. Benar. Alhamdulillah. Jadi memang benar. Gua ngelihatnya juga awalnya naik itu bukan di postingan lu sebenarnya, tapi di TikTok pada nyanyi lagu lu. Gue bingung tuh. Anjing, ini lagu si Benny naik. Ah saudara. Saudara yang menyanyi. Saudara nih lomba pisan ya gitu. Jadi pas gua ngelihat lu posting, alhamdulillah 2 minggu sudah 1 juta viewer. Nah itu gue langsung lihat kan situ. Penasaran. Ini pasti pakai dukun. Tapi gue di situ gue seneng, dan itu bisa akhirnya gini. Apa yang lu lakukan, lu kan pasti seneng. Lu kan pasti seneng, apalagi Cikin pasti juga deg-degan ya awalnya, tapi kesininya dia juga rilis bahwa dia sudah bisa diterima. Tapi yang paling gue seneng adalah lu memotivasi teman-teman kita yang dulu untuk bisa kalau mau gitu. Dengan keadaan lu lagi terjepit yang semua ditinggalin sama band, 3 orang meninggalkan lu tinggal berdua. Itu kalau mungkin kalau itu ada di gua, mungkin gua udah enggak salah ya. Tapi lu dengan tekad lu yang luar biasa, believe, akhirnya lu masih jalan dan make it. Itu salut gue sama lu, sama mental kalian. Dan mudah-mudahan ini menjadi starting awal buat teman-teman yang lain juga untuk berkarya ya. Dan sekarang yang terakhir gue mau tanya sama lu, dalam keadaan begini sekarang, lu masih marah sama Rudy sama Alam sama Iko nggak? Nggak ada dari awal juga. Perasaan saya sih nggak apa ya, bukan marah. Saat itu kecewa doang. Iya kecewa. Tapi sekarang masih ada hurt nggak sama mereka? Nggak ada sih sebetulnya mah. Setelah pencapaian ini udah nggak ada? Nggak ada. Justru malah bukan setelah ini. Justru dari kemarin. Sebelumnya? Dari pas ketemu Cikin aja. Oke. Jadi fokus saya udah ke depan. Lu udah nggak ke belakang? Udah positif. Aura positif aja lah. Oke. Nah sekarang kalau misalnya ada Rudy ketemu Alam, ketemu yang lain, lu masih menganggap mereka teman lu? Ya iyalah, dari dulu. Kalau Alam masih komunikasi ya Benny. Oke. Bukan maksudnya nggak sering. Fetty Vera? Ada. Beda ya? Beda. Oke. Iko juga. Mas, cuman ya Rudy sendiri yang yang keluar dari. Rudy, ini teman-teman sono Rud. Ayolah jadi biasa deh. Gue lihat juga Rudy kan udah di Java Jive ya. Dia udah jadi vokalis additional, tapi sudah sering di sana. Jadi punya you have your own life, right? Jadi udahlah, yang lalu lu ini lagi ya. Mudah-mudahan kedepannya ya kalian jadi tetap masih teman lah sebenarnya. Sebetulnya teman bisnis aja, sekerjaan yang. Mau di kerjaan kita sudah tidak satu visi, tapi di yang lain masih tetap sama. Tetap sama. Okay. Dan saya juga ini
dengan tadi Ferdi bilang Kafein 3 berdua, ya saya juga terima kasih sama label yang terus support dengan terakhir gini, kok ada apa lagi, kok keluar tuh Ben ada apa lagi, nggak tahu Bu, tapi saya tetap jalan. Alhamdulillah support terus. Berarti niat kalian disambut oleh semesta. Amin. Ada band ya kalian yang hebat, ada Cikin yang masih believe sama kalian bahwa ini adalah ini jalan gua. Ada label yang hebat juga mau memberikan kesempatan itu kepada kalian dan dia believe bahwa lu pasti bisa make it. Ya alhamdulillah, seneng sih gua ngedengerin. Bersyukur banget menikmati proses lah. Mudah-mudahan lu bisa naik lagi. Amin. Bisa merasakan, yang paling penting adalah ada orang baru ya. Waktu itu yang paling muda berarti Cikin ya. Berapa umur dia? 30. Ya beda setahun lah ya gitu ya. Oh gitu ya. Cikin ya. Cikin itu masih muda. Ya mudah-mudahan lu juga bisa meng-create satu orang lagi yang ke dunia ini, ke entertain ini, terus bisa merasakan apa yang pernah lu rasakan dulu gitu. Bareng-bareng. Wah, seneng sih gue dengernya. Ya mungkin dengan hati kalian yang besar, berjiwa besar, mungkin inilah yang kalian dapat akhirnya. Dan ini juga apa? Kita untuk ngadepin ini sebenarnya kan kita punya apa ya, kemampuan atau maksudnya dengan potensi kita yang udah kita punya dengan menciptakan lagu, kita percaya aja itu dan maksimalkan itu, gitu aja. Kita harus optimis itu aja sih kuncinya. Sebetulnya kan kekuatan mental kita tinggal berdua nih, itu kan support dari Bang Ferdi, teman-teman suka nongkrong, teman-teman Benny, semua support ternyata. Alhamdulillah dorongan positif itu yang menambah terus spirit effort kita untuk proses menjalani itu. Keluarga juga pastilah. Itu di belakang kita keluarga yang support, ya alhamdulillah. Doa itu ya mungkin yang jelas nyata gitu, kita seperti ini sekarang alhamdulillah. Seneng banget nggak lo saat ini dengan pencapaian itu? Seneng. Lo? Seneng banget. Coba buat yang udah pernah nonton, yang membuat ini menjadi naik, yang nonton acara lu mau ngomong apa sama mereka nih? Kan mereka yang udah mau seneng. Coba silahkan disampaikan. Ya untuk semua yang memperhatikan kita dengan komen-komen yang mungkin itu membuat kita juga membuat motivasi kita menjadi lebih dan bisa memberikan karya yang terbaik, dan kita ingin mempertahankan nama si Kafein, dan kami juga Kafein berterima kasih buat support kalian yang telah memberikan kita terus bersemangat untuk menghasilkan karya. Alhamdulillah. Ini ada yang mau diomongin buat yang menaikkan lagu ini, yang nonton, yang komen. Ya, terima kasih sudah komen, sudah like, udah nonton. Ya beribu-ribu banyak dengan kondisi Kafein, dengan sekarang tinggal bertiga, kita tetap optimis, kita tetap jalan. Kita butuh support, terutama kita juga punya teman ngopi ya namanya ya. Untuk fans kita, malah sekarang justru kaget dengan lintas generasi Cikin tuh pada bermunculan yang pengen jadi official. Oh, alhamdulillah. Udah muncul official Tangerang, official Surabaya segala macam. Malah saya lihat itu lintas generasi sekarang era Cikin. Alhamdulillah dengan masuk ke gen milenial sekarang, bersyukur banget. Oke. Lu Kafein namanya teman ngopi. Teman ngopi. Oh, teman ngopi. Udah ada endorse-nya belum? Belum. Kalau ada produk kopi, support mereka karena ini related banget, namanya fansnya teman ngopi, nama bandnya Kafein. Silahkan langsung hubungi, nanti gue kasih kontaknya di sini. Pokoknya guys, thank you sharingnya. Sama-sama. Dan gue di sini gue hanya bertanya sebagai fans lu, bertanya sebagai temen lu. Gue tidak ada indikasi kemana-mana, tapi poinnya adalah gue seneng banget dengar kabar ini dan gue happy sekali kalian bisa sampai ke sini lagi. Terus men,
terus men, buktikan yang zaman dulu itu seperti apa. Saya juga terima kasih sama Bang Ferdi nih, akhirnya ketemunya sekarang nih. Udah sudah wah sibuk nih, baru sekarang kita ketemu. Enggak, karena memang gua kan belum bisa kemana-mana, jadi pas lu ke Jakarta ya mampir gitu. Gua mah kan terbuka terus, jadi alhamdulillah. Tapi ya inilah seneng gua mah ngobrol. Ya tuh collab bermanggung bareng. Ayo dengan Chicken Boys baru. Saya seneng chicken fried chicken malah. Nggak mau yang original, nggak mau crispy. Jadi gue lagi ngobrol terus sama Chicken asik, orangnya bager pisan ya. Nanti yakin ya. Lu ada waktunya ntar gue akan buka podcast gue sendiri. Jadi thank you so much, sukses buat lu. Amin. Semoga alam semesta tetap membantu dan membuka semuanya ya, dilancarkan. Amin. Allah ngejabah semuanya. Amin. Buat keluarga, buat apa juga dampaknya jadi bagus. Ya. Oke, amin, thank you. Sehat terus. Alhamdulillah. Dan ingat, jangan ngawang terus. Ingat, kudu napaknya. Yes. Oke. Buat kalian semuanya, akhirnya kita udah lihat, dengar dari dua sisi. Memang ada miskomunikasi dan ternyata mereka nggak ada apa-apa sekarang. Mereka sudah menjadi, ya udah punya jalannya masing-masing. Ya. Alhamdulillah dua-duanya juga bagus jalannya. Thank you yang udah nonton sampai habis, yang udah ngedengerin, yang udah perhatiin. Thank you banget. Dan sebarkan ke yang lain, di-share. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, biar konten ini terus tetap jalan. Oke, thank you banget. Sama-sama. Semuanya, bye.